wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 210304212, kelas 5 MGP 4. Berikut saya akan membuat video presentasi pemaparan materi tugas UAS Komunikasi Bisnis Digital. Selamat menyaksikan. Langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik, penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama itu pendahuluan, membuka presentasi dengan menciptakan minat, menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, utama, menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama, contoh yang relevan. Yang ketiga, kesimpulan, mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi secara persuasif. Pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Contohnya gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Sajikan data dalam bentuk grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca, membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi yang menggunakan gambar, video, media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Nah, cara untuk mengatasi rasa gugup saat presentasi adalah yang pertama, menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Lalu dari selanjutnya, komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi, pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, contohnya interpersonal, antar pribadi, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antar tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, bekerja, ataupun di luar rumah. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat yang bersamaan.
Dan menurut Dan Berlun, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Nah, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Pakai media tertentu, misalnya telepon, ponsel, dan email. Dilakukan 2 orang atau lebih, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal adalah keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kualitas dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur tersirat. Meluas artinya hanya sedikit terkendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi dalam kelompok primer. Kita melakukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung bersifat informal. Kelompok sekunder. Komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Nah, etika dalam komunikasi. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas: adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Peran etika. Etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Etika maupun memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera untuk mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Macam-macam etika deskriptif, berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif, berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, efektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian.
Yang faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, tabiat, akal pikiran, hati nurani. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang berlakunya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu adalah etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama dan kritik ideologi. 4. Hierarki etika. Etika sosial, etika organisasi, etika profesi, etika moralitas pribadi. Etika bisnis adalah sistem nilai dari prinsip dasar filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika berhubungan antar karyawan dan perusahaan. Contoh penerapan dari etika bisnis: menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih. Nah, manfaatnya etika dalam bisnis: dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Dari selanjutnya, teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi, dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya komputer dan interaksi dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer, seperti Facebook, Twitter, Blogger. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama atau berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Nah, manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan mengetahui alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini
beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data. Data yang terkirim dari suatu tempat ke tempat lain tidak berpengaruh cuaca dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Nah, kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kekurangannya kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Terima kasih yang telah menonton.